tentang kepulangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Baru saja kami mendapatkan informasi penting dari kota suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dari informasi yang kami terima langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut. Bahwa alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan otoritas kerajaan Saudi Arabia, tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapun. Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Tampaknya ada skenario dari FPI dan PA212 untuk mempolitisasi kepulangan Rizik. Bagi kita yang waras, kini hanyalah drama dari sekian banyak episode drama soal kepulangan Rizik. Saat di menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu, Ketua Umum FPI menyebut Rizik akan segera pulang karena pencekalan dan dendanya sudah dihapuskan, sehingga Rizik akan pulang ke Indonesia memimpin revolusi. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapun. Tanpa merinci secara detail bagaimana denda dan pencekalan dihapus, bisa dilihat kalau ini hanyalah drama untuk membodohi pendukungnya. Kalau kita mah hanya bisa tertawa ngakak melihat kekonyolan mereka yang penuh dengan halusinasi palsu. Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Untuk memperkuat kebohongan ini, Agus Maftuh Abi Gebril selaku Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi menanggapi kabar berita tersebut. Dia mengungkapkan status Rizik dari sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah atau belum bisa keluar dari negara tersebut. Berdasarkan komunikasi kami dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini nama Muhammad Rizik Syihab dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah, kata Agus. Dengan tulisan taksyirat mutanahiyah atau visa habis, dan dalam kolom lain tertulis mukhalif atau pelanggar undang-undang. Bentuk pelanggarannya adalah mutakhalif ziarah atau overstay dengan visa kunjungan. Ada juga kolom maklumat al-mukhalif atau data tentang pelanggar. Di kolom foto MRS atau Muhammad Rizik Syihab ditulis surah al-mukhalif atau foto pelanggar, katanya. Sebelumnya memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah bola panas politik yang sengaja dilemparkan oleh FPI. Dengan mengumumkan bahwa Rizik sudah bebas dari denda dan akan segera pulang, pendukungnya pasti percaya dan menyambut gembira. Pada hari ini, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dengan demikian akan diambil kesimpulan, jika nanti Rizik tidak pulang-pulang juga, artinya ada yang menghalangi. Tujuannya adalah tak lain dan tak bukan menyalahkan pemerintah. Drama sampah tak bermutu yang bermuatan politis. Kepulangan Rizik sekali lagi terus dipolitisasi dengan menyerang pemerintah, dan ternyata memang benar. FPI menyebut Agus mempersulit kepulangan Rizik. FPI menilai sikap Agus Maftuh aneh perihal Rizik.
Ini Dubes aneh. Waktu warganya HRS dicekal nggak mau tahu, giliran cekalnya HRS dicabut, sibuk cari tahu dan berupaya agar dicekal lagi. Sehingga pernyataan Dubes ini menunjukkan bahwa dia salah satu variabel yang mempersulit masalah kepulangan Imam Besar HRS, kata Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif. Sangat disayangkan bahwa seorang Dubes bukan menjadi problem solver bagi WNI di luar negeri, tapi justru menjadi bagian dari penyebab masalah, sambung Slamet. Kebodohan yang tidak pernah sembuh. Mengklaim Rizik sudah bebas dan tidak dicekal lagi, tapi tidak menyertakan bukti. Memang kita ini orang bodoh apa? Mana buktinya? Kalau cuma koar-koar klaim ugal-ugalan, anak kecil ingusan pun bisa. Sejak kapan Dubes bisa intervensi dan mengatur-atur sebuah negara? Hebat banget lah. Justru FPI ini yang menjadi biang kerok problem dan Dubes Republik Indonesia menjadi problem solver dengan memberikan informasi yang sebenarnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tentu saja akan ada provokasi kepada pemerintah agar segera memulangkan Rizik. Justru Indonesia harus berterima kasih kepada Dubes Republik Indonesia karena membuktikan kalau kelompok penjual agama ini tukang bohong. Label agama, jualan kafling surga, tapi penuh dengan kemunafikan dan kebohongan. Kalau tidak mampu membuktikan surat pembebasan Rizik, tak usahlah banyak bicara. Diam saja di pojokan. Bilang saja mau memelintir dan mempolitisasi hal ini untuk memojokkan pemerintah. Rakyat sudah cerdas. Jangan anggap semua orang itu percaya gitu aja kayak pendukung ormas tukang bikin ulah. Slamet bahkan meminta pemerintah memecat Agus Maftuh. Ada 3 alasan, yaitu membiarkan WNI dicekal, merampas HAM WNI, dan tidak disukai oleh pegawai KBRI maupun KJRI. Khusus buat Pak Dubes, kami FPI hanya mengingatkan, hai kalian yang selalu mempersulit zuriat Rasulullah, bertobatlah. Jangan sampai amal buruk kalian itu menjadikan kalian menyesal di yaumil akhir, kata Slamet. Justru FPI lah yang harus bertobat. Berapa kali melakukan pembohongan publik terkait Rizik di Arab Saudi. Ngakunya orang hebat dengan segala perlakuan VIP. Ternyata hidupnya terkatung-katung di negara lain. Ngakunya sudah bebas, tapi rupanya masih dicekal. Kasihan deh, berilusi sampai segitunya. Rakyat Indonesia tidak butuh Rizik. Lebih baik tidak usah pulang. Kalau tidak senang, silahkan semua anggota FPI pindah ke Arab Saudi sana. Lebih baik lagi bagi ketentraman negara ini. Setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia, tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya.